Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nabilah Daulay dengan NPM C1 Channel 21107 dari kelas Akuntansi D, dosen pengampu Bapak Wisman MPD dengan judul materi penulisan daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka merupakan kumpulan referensi yang dirujuk untuk sebuah karya atau tulisan yang dibuat. Daftar pustaka atau yang sering dikenal sebagai referensi memberikan detail informasi kepada pembaca tentang sumber rujukan sehingga setiap pembaca mendapatkan pemahaman tentang sumber tersebut. Ketika menulis sebuah tulisan ilmiah, kita diharuskan untuk menyajikan tulisan yang berasal dari sumber yang benar. Penulisan daftar pustaka sangat diwajibkan dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi tentang buku-buku atau sumber lainnya yang digunakan dalam sebuah penelitian. Menuliskan daftar pustaka dalam tulisan karya ilmiah memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai petunjuk bahwa data yang diambil merupakan data yang benar, memenuhi etika menulis karya ilmiah, sebagai penanda bahwa kita berterima kasih kepada penulis atau peneliti sebelumnya dan menunjukkan bahwa kita mendukung ide penulis tersebut. Fungsi dari daftar pustaka. Apa sajakah fungsi dari daftar pustaka? 1. Untuk memberitahu kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri. 2. Bagi pembaca yang ingin melangkah lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat. 3. Untuk memberikan penghargaan kepada penulis buku yang tulisannya kita kutip. Komponen-komponen yang ada dalam daftar pustaka. Apa saja komponen-komponen dalam daftar pustaka? 1. Menulis nama. 2. Menuliskan tahun terbit. 3. Menulis judul buku. 4. Menulis tempat penerbit kota asal terbit. Menuliskan nama. Komponen paling pertama dicantumkan adalah menuliskan nama penulis buku atau jurnal atau hasil penelitian. Penulisan nama pengarang ketika ditulis di daftar pustaka ada perlakuan khusus. Tulis nama belakang atau marga terlebih dahulu, kemudian diberi tanda koma, baru ditulis nama depan, barulah di belakang nama penulis diberi tanda titik. Khusus penulis yang memiliki gelar akademik, maka gelar tersebut tidak perlu ditulis di daftar pustaka. Khusus penulisan nama penulis yang lebih dari 3 nama, maka dapat menggunakan salah satu nama saja dan di belakang diberi @al. Jika jumlah penulis 2 orang, kedua penulis dituliskan di daftar pustaka. 2. Menuliskan tahun terbit. Setelah nama mencantumkan nama, juga mencantumkan tahun terbit buku. Jika referensi tersebut dari jurnal, maka perlu juga mencantumkan jilid atau nomor serinya. Di belakang penulisan tahun terbit selalu disertai dengan tanda titik di belakang. Tanda titik sebagai pemisah identitas referensi. 3. Menuliskan judul buku. Tidak hanya menuliskan tahun bukunya saja, tetapi juga menuliskan judul buku. Khusus penulisan buku ditulis menggunakan font italik. Setiap judul yang ditulis dengan font kapitalis Word. Di belakang penulisan judul, jangan lupa untuk memberi batas menggunakan tanda titik. 4. Menuliskan tempat penerbit kota asal terbit. Penulisan daftar pustaka yang tidak kalah penting adalah mencantumkan kota dan asal penerbit. Teknis penulisan dengan mencantumkan penulisan kota terlebih dahulu, kemudian beri tanda titik 2, setelah itu barulah ditulis nama penerbit, di belakang asal penerbit, di
beri tanda titik. Jika tidak ada kota terbit, bisa hanya mencantumkan penerbitnya saja. Teknik penulisan dalam daftar pustaka. 1. Buat daftar pustaka. Siapkan beberapa halaman di akhir karya tulis Anda untuk daftar pustaka. Beri judul daftar pustaka. Di bawah tajuk ini Anda akan mencantumkan semua sumber yang Anda gunakan dalam karya tulis. 2. Urutkan semua daftar pustaka Anda berdasarkan abjad, berdasarkan nama belakang. Anda harus menggunakan nama belakang lengkap penulis dan inisial nama depan dan tengah jika tersedia. Jika ada lebih dari satu penulis, buat daftar penulis sesuai urutan yang muncul pada sumber. Abjadkan sesuai dalam daftar pustaka Anda dengan nama belakang penulis pertama. 3. Gunakan elips jika ada lebih dari 7 penulis. Tuliskan 7 penulis pertama dari sumber dan kemudian gunakan elips atau serangkaian 3 periode. Setelah elips, tulis nama penulis terakhir yang tercantum pada sumber. 4. Sumber daftar dari penulis yang sama dibuat urutan kronologis. Bergantung pada jenis karya tulis yang Anda buat, Anda mungkin memiliki banyak sumber dari penulis yang sama. Maka, mulailah dengan menulis sumber yang diterbitkan terlebih dahulu dan sumber berikutnya secara kronologis. Gunakan informasi yang Anda miliki jika Anda tidak memiliki penulis. Terkadang sumber mungkin diterbitkan oleh organisasi seperti American Medical Association atau mungkin tidak memiliki penulis sama sekali. Jika suatu organisasi adalah penulis, tuliskan nama organisasi tersebut. Jika tidak ada penulis, mulailah dengan judul sumber. 6. Indentasi setiap baris setelah baris pertama dari setiap sumber. Jika sumber Anda membutuhkan lebih dari satu baris, Anda harus membuat indent setiap baris berikut 0,5 inci atau 1,25 cm. Saat Anda pindah ke sumber berikutnya, mulailah dari margin asli kertas. Menulis kutipan dari artikel. Artikel dikutip dengan nama penulis, diikuti tahun, lalu tahun artikel, nama publikasi dengan huruf miring, volume dan nomor penerbitan jika tersedia, dan halaman yang direferensikan. Formatnya adalah sebagai berikut: penulis, A, dan penulis, B, dalam kurung tahun, tanda kutip, judul artikel, judul jurnal, nomor volume atau nomor terbitan, halaman, 8. Menulis kutip dari buku. Mulailah dengan nama penulis diikuti oleh tahun terbit, judul buku dalam huruf miring, lokasi penerbit, dan nama penerbit. Formatnya adalah sebagai berikut: penulis, A, dalam kurung tahun, judul buku, lokasi, 2, penerbit, 9. Menulis kutipan situs web. Sertakan nama penulis, tanggal lengkap, judul halaman web, dan kata-kata diperoleh dari, diikuti oleh halaman web. Formatnya adalah sebagai berikut: penulis, A, dalam kurung hari bulan, tahun, judul halaman web, garis miring dokumen, diperoleh dari http:// URL ke halaman tertentu. Dan yang terakhir atau yang ke-10 adalah pemeriksa sumber yang dapat diandalkan untuk aturan kutipan lainnya. APA atau American Psychological Association memiliki banyak aturan untuk mengutip sumber dalam daftar referensi Anda. Jika Anda bekerja dengan hal-hal seperti film, disertasi, majalah online atau sumber lain, gunakan sumber yang dapat diandalkan, situs web OWL atau lab menulis online. Universitas Purdue adalah sumber yang bagus. Sekian video pembelajaran yang saya buat kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah menonton.
Saya minta maaf apabila di video ini saya melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.